warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Alfia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus D. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester saya di semester 5, yaitu menjelaskan mengenai beberapa rangkuman singkat mengenai materi-materi yang sudah dijelaskan dari beberapa mata kuliah berikut ini. Berikut penjelasan singkat dari saya, mohon disimak ya. Selamat menyaksikan, terima kasih. Baik teman-teman semua, perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19, saya ingin menjelaskan salah satu dampaknya ya. Yang pertama yaitu berdasarkan pertumbuhan year on year, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 pada tahun 2020 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,53%. Wah, banyak juga ya. Hal ini wajar mengingat dengan adanya anjuran untuk tidak keluar rumah, maka banyak orang mengakses pekerjaan, hiburan, dan pendidikan melalui teknologi informasi. Seiring dengan hal tersebut, volume penjualan listrik PLN ke rumah tangga menjadi meningkat. Dan berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada triwulan 1 di tahun 2020 juga menurun drastis nih teman-teman. Hanya sejumlah 2,61 juta setiap kunjungannya, berkurang 34,9% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan adanya larangan penerbangan antara negara yang mulai diberlakukan pada pertengahan Februari lalu. Jumlah penumpang angkutan rel dan udara juga tumbuh negatif seiring dengan diberlakukannya PSBB. Lalu, kapan ya wabah COVID-19 ini berakhir dan bagaimana dampaknya nih terhadap perekonomian di Indonesia sendiri? Berikutnya, berdasarkan analisa data yang dikeluarkan oleh The Singapore University of Technology and Design dengan menggunakan metode estimasi pandemi Susceptible Impact Recovery atau SIR dengan DDE atau Data Driven Estimation, maka diperkirakan puncak pandemi di Indonesia telah terjadi pada bulan 19 April tahun 2020 yang lalu dan secara berangsur akan berakhir secara total pada akhir Juli 2020. Data ini dikeluarkan pada 5 Mei 2020 yang diambil berdasarkan pada data dari berbagai negara yang memprediksi berakhirnya pandemi di dunia. Berdasarkan data tersebut, diperkirakan akhir Mei 2020 kebijakan PSBB dapat segera berakhir. Dengan demikian, awal Juni seluruh aktivitas dapat berjalan dengan normal. Bila prediksi yang ditujukan untuk pendidikan dan penelitian ini benar, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan mencapai titik terendah pada kuartal kedua. Idul Fitri yang biasanya mempunyai pengaruh cukup besar untuk menggerakkan perekonomian akan menjadi sebaliknya karena PSBB. Sisi baiknya, bila bulan Juni aktivitas sudah berjalan, maka perusahaan dan pengusaha masih mempunyai waktu untuk langsung operasional. Next, Bank Indonesia memprediksi perkembangan ekonomi pada tahun 2021 akan berkisar 3,5% hingga 4,3%. Padahal sebelumnya Bank Indonesia memperkirakan perkembangan ekonomi Indonesia di tahun 2021 bisa berada di antara 4,1% hingga 5,1%. Itu pun merupakan koreksi dari optimis sebelumnya bahwa perekonomian Indonesia bisa mencapai 4,3% hingga 5,3%. Menurut Gubernur BI Peri Warjio, penurunan ini dikarenakan dengan adanya pelonjakan kasus harian penyebaran COVID-19 varian Delta pada akhir Juni 2021 yang akhirnya membuat pemerintah melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat pada awal kuartal 3 2021. Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kondisi keuangan tahun ini sudah berada dalam tahap pemulihan serta tahun lalu mengalami kontraksi.
Hal itu dilihat dari naiknya PMI sebesar 54,6 selama 6 bulan berturut-turut. Menteri Keuangan juga mengatakan keadaan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini sudah membaik, meski sempat ada kontraksi minus 0,74% akibat dari lonjakan kasus COVID-19 di awal tahun 2021 ini. Lonjakan kasus tersebut berimbas pada pengertian mobilitas hingga berdampak pada konsumsi masyarakat. Oke, berikutnya saya akan membahas mengenai dampak terhadap pendidikan di Indonesia. Dampak terhadap pendidikan di Indonesia berubah menjadi sistem daring sejak adanya coronavirus ini muncul. Munculnya pandemi COVID-19 ini mempengaruhi pendidikan di Indonesia, yang sebelumnya pembelajaran secara tatap muka atau daring, tetapi pada masa pandemi ini sistem pembelajaran tersebut tidak lagi berlaku. Guna mengurangi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai cara pendidikan agar bisa terus berjalan di era pandemi ini. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan baru dengan menerapkan sistem pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu daring atau pembelajaran dalam jaringan melalui berbagai platform. Metode tersebut memanfaatkan aplikasi online untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh yang sudah terhubung dengan internet. Hal ini dapat membuat siswa tetap berada di rumah masing-masing dan mengerjakan seluruh kegiatan pembelajaran melalui online. Berikutnya, pada awal mula pembelajaran daring di Indonesia, para siswa dan mahasiswa mengalami beberapa kendala, mulai dari kurang pengetahuan tentang teknologi yang dipakai, kendala internet yang kurang memadai, kendala sinyal, dan beberapa daerah terpencil. Peningkatan biaya internet, kurang paham dengan beberapa mata pelajaran yang bersifat praktek dikarenakan kurang memadai fasilitas untuk melakukan praktikum untuk melakukannya di rumah. Selanjutnya, namun dengan seiring berjalannya waktu, masyarakat terbiasa dan harus menerima serta mendukung adanya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah agar dunia pendidikan tetap berjalan semestinya. Sebab pada masa pandemi COVID-19 ini, sistem pembelajaran daring merupakan langkah yang paling tepat untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Namun terdapat sisi positif dalam sistem pembelajaran daring, yaitu orang yang tadinya tidak mengerti menggunakan teknologi seperti smartphone dan perangkat lunak lainnya jadi mengerti semenjak diberlakukannya kebijakan pembelajaran daring serta work from home atau WFH yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kasus COVID-19 di Indonesia. Oke, baik teman-teman semua, saya rasa cukup penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasan dan penulisannya. Mohon dimaafkan ya semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.